Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai akuntansi perubahan harga materi buku 2 bab 12 untuk memenuhi tugas teori akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Abdullah Mubarak. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Andre Alparisi, Neta Antika, dan Sabrina Maharani Darmawan. Untuk pembahasan selengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Untuk pembahasan yang pertama, di mana ini membahas mengenai perubahan harga. Dan untuk perubahan harga sendiri merupakan perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa pada waktu yang sama ataupun berbeda, di mana perubahan harga ini sangat mempengaruhi laba atau posisi keuangan suatu perusahaan. Nah, maka secara umum akuntansi perubahan harga merupakan akuntansi yang membahas mengenai perubahan nilai dan cara-cara mengatasi perubahan tersebut. Nah, selain itu, dengan kerangka akuntansi juga, ini berisikan pelengkap akuntansi berbasis biaya historis atau cost historis. Nah, perubahan harga pada kerangka ini, berubahnya harga karena adanya perubahan nilai barang atau perubahan nilai daya beli uang dengan seiring berjalannya waktu. Biasanya sih gara-gara ada inflasi, menyebabkan perubahan atau penurunan atau kenaikan dalam suatu nilai barang atau nilai tukar uang. Pembahasan selanjutnya mengenai historical cost accounting atau yang lebih dikenal dengan akuntansi konvensional, di mana ia mencatat transaksi yang muncul pada neraca dan akun laba rugi dalam jumlah moneter yang mencerminkan biaya historinya, yaitu harga yang merupakan hasil transaksi wajar dalam suatu transaksi. Nah, di mana HCA ini didasarkan pada prinsip realisasi yang mensyaratkan pengakuan pendapatan ketika telah direalisasi atau dilakukan atau diterapkan dalam perusahaan tersebut. Jadi nggak nanti, jadi ada transaksi langsung dicatat atau diakui saat itu juga. Nah, di dalam neraca ini prinsip realisasi mensyaratkan kepatuhan pada biaya historis aset sampai aset itu dijual meskipun ada perubahan nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, pendapat tersebut didukung dengan adanya data akuntansi yang telah diverifikasi secara independen. Transaksi yang aktual, akuntansi historis ini sebagai sistem informasi yang diakui secara hukum dan biaya penilaian historinya itu paling murah, sehingga masyarakat pada umumnya lebih banyak menggunakan historical accounting ini. Kelemahan historical cost accounting. Ada beberapa faktor yang menyebabkan historical cost accounting menjadi lemah. Ya, yang pertama itu pada saat inflasi nilai uang menurun, di mana dengan adanya inflasi tersebut mengakibatkan masalah yang cukup serius dalam hal mengukur dan mengkomunikasikan hasil dari suatu perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu ada di mana historical cost accounting ini tidak mencocokkan antara pendapatan saat ini dengan biaya operasi saat ini, yang mengakibatkan itu laporan keuntungan menggelembung sementara yang lainnya itu cenderung rendah. Jadi seolah-olah pendapatan aja nih yang banyak, padahal belum tentu. Terus yang kedua itu laba yang digelembungkan bukanlah laba yang sebenarnya, melainkan itu dibesar-besarkan dan dibuat-buat. Artinya ini mengakibatkan penurunan kemampuan operasi perusahaan itu menurun, atau kurangnya kepercayaan terhadap laporan keuangan atau pencatatan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Model akuntansi perubahan harga. Nah, untuk harga sendiri ini merupakan hal yang mencerminkan nilai tukar baik barang ataupun jasa yang meliputi beberapa faktor, baik itu produksi barang yang memiliki tujuan untuk spekulatif dan barang serta jasa yang diperoleh dengan tujuan untuk konsumsi. Nah, perubahan harga ini terjadi ketika harga naik atau turun baik di pasar input ataupun pasar output ataupun keduanya. Nah, ada beberapa bentuk perubahan harga, yaitu yang pertama itu ada perubahan harga umum, yang kedua itu ada perubahan harga spesifik, dan yang ketiga itu ada perubahan harga yang relatif. Model akuntansi untuk mengatasi perubahan harga atau inflasi ini adalah akuntansi tingkat harga umum atau yang juga bisa disebut dengan akuntansi inflasi, akuntansi daya beli konstan,
atau akuntansi stabilisasi. Namun dari beberapa model tersebut, ada 3 metode yang mendapat perhatian khusus untuk perubahan harga, yaitu 1. Akuntansi biaya pengganti atau akuntansi nilai masuk. 2. Akuntansi daya beli saat ini atau akuntansi daya beli konstan, akuntansi tingkat harga umum. 3. Akuntansi biaya saat ini atau current cost accounting atau akuntansi nilai untuk bisnis. Keunggulan dan kelemahan model akuntansi perubahan harga. Akuntansi perubahan harga digunakan untuk mengantisipasi pengaruh inflasi kepada laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat disajikan dengan kondisi yang aktual. Adapun keunggulan dan kelemahan akuntansi perubahan biaya yaitu keunggulan 1. Kondisi laporan keuangan digambarkan sesuai dengan pada saat ini. 2. Jika terjadi pelepasan aset, maka tidak akan ada pengakuan laba atau rugi besar-besaran karena sudah dilakukan penyesuaian. 3. Pengakuan aset awal sesuai dengan harga perolehan, namun yang dilaporkan sesuai dengan kondisi perubahan harga. Kelemahan 1. Nilai pada laporan keuangan berupa aset, bukan nilai realisasi, sehingga laba rugi yang terpengaruh dengan perubahan harga mengalami bias yang sangat signifikan. 2. Harga yang belum terrealisasi terkadang memiliki perbedaan terkait pajak sehingga butuh penyesuaian kembali untuk menjadi perhitungan dasar perpajakan. Pada historical cost accounting, aset dicatat oleh perusahaan sesuai dengan harga perolehannya dan tidak akan ada perubahan nilainya, bahkan jika nilai pasar dari aset tersebut berubah. Untuk liabilitas dicatat sebesar jumlah yang dikontrakkan dan jumlah tersebut tidak direvisi untuk kompensasi perubahan tingkat harga. Pencatatan kedua hal tersebut menimbulkan keuntungan dan kerugian pada perusahaan. Keuntungan dan kerugian tersebut dibagi menjadi 2 elemen, yaitu 1. Keuntungan dan kerugian kepemilikan yang terrealisasi sesuai dengan item yang dijual atau kewajiban yang dilepaskan. 2. Keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi sesuai dengan item yang masih dimiliki dengan liabilitas terutang pada akhir periode. Kesimpulan dari materi ini adalah perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda, sehingga akuntansi perubahan harga adalah akuntansi yang membahas mengenai perubahan nilai dan cara-cara mengatasi perubahan tersebut, yang melengkapi kerangka akuntansi pokok berbasis biaya historis dengan kerangka akuntansi alternatif berbasis nilai harga dengan tujuan agar kualitas, keterandalan, dan keberpautan dapat dicapai dalam laporan keuangan. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.